Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 11. Dulu kita ketemu di kelas 10, sekarang kita bertemu di kelas 11. Sebelumnya Budian mengucapkan selamat atas kenaikan kelasnya. Sekarang kalian sudah bertambah tingkatnya, maka ilmunya juga harusnya bertambah, semangatnya juga harus bertambah. Nah, dulu di kelas 10 Budian ngajar pemrograman dasar PKJ RPL, tapi sekarang kalian di kelas 11 ini sudah masuk ke ilmu-ilmu atau materi-materi penjurusan. Jadi khusus materi atau pelajaran RPL. Salah satunya di sini adalah mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, sebelumnya Budian ingin jelaskan apa sih pemrograman web, kemudian apa sih perangkat bergerak. Budian kulik sedikit saja. Kalau kalian pahami, sebenarnya kalian sudah banyak menggunakan itu dan malah sering atau setiap hari, setiap saat. Pemrograman web di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat suatu website. Kemudian apa sih bu website? Kalian searching selama ini di Google. Nah, itu dinamakan website. Kemudian apa pemrograman perangkat bergerak? Perangkat bergerak artinya perangkat atau device yang dapat bergerak. Apa sih maksudnya yang dapat bergerak? Nah, yang dapat atau mobilitasnya tinggi itu kita sebut dengan HP. Jadi kalian yang biasa menggunakan HP, aplikasi-aplikasi yang di dalamnya, nah kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat aplikasi-aplikasi itu. Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu bagaimana sih konsep teknologi aplikasi web. Nah, kita pertama belajar mengenai website dulu atau web dulu. Nah, Budian sudah membuat video karena kebetulan di sini dari masa ini kita banyak pembelajaran online daripada tatap muka, maka saya kasih dulu teorinya. Minggu depan kita ketemu atau suatu saat kita ketemu untuk membahas mengenai materi lanjutan ini. Nah, mari kita saksikan materi aplikasi atau konsep teknologi aplikasi web yang telah Budian buat. Oke, konsep teknologi aplikasi web. Nah, apa sih konsepnya? Apa yang dimaksud dengan aplikasi web? Nah, sebelum jauh atau sebelum kita bahas mengenai web, Budian tanya dulu, pernah dengar www atau triple W? Pernah dengar? Oke Bu, www itu yang biasa kita ketik itu loh Bu, di ketika browsing www.facebook.com, www.youtube.com. Oke, sekarang yang Budian tanyakan, apa www itu? Nah, www, Budian ingatkan ya, www itu tidak sama dengan internet. Oke, loh kok sekarang ada internet lagi? Budian jelaskan atau Budian tanyakan lagi, internet itu apa? Oke, internet itu adalah jaringan global komputer dunia. Besar dan sangat luas sekali, di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lain. Kalau dulunya komputer, sekarang HP pun ada internetnya. Ketika HP kita ada internet, berarti kita bisa terhubung kemana? Ya ke teman-teman kalian, bahkan ke ujung dunia pun bisa. Itu karena ada jaringan globalnya itu tadi. Oke, kemudian loh Bu, kenapa tadi mau bahasnya www sekarang internet? Karena sebenarnya www dengan internet itu sangat berkaitan. Nah, www kepanjangan dari World Wide Web. Nah, www sendiri adalah kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data informasi untuk digunakan bersama. Jadi di sini ada yang namanya web server, ibaratnya pusatnya. Kalian mengakses dari sini, mengakses apa?
mengakses apa, meminta informasi itu di mana, ke siapa. Nah, ke kumpulan tadi, ke web server ini tadi, kita minta ke web server menggunakan apa? Menggunakan internet. Jadi itu kaitannya www dengan internet. Oke, kemudian tadi di sini kita kan mau membahas teknologi aplikasi web. Kenapa Budian jawab atau Budian singgung www? Karena di situ World Wide Web. Nah, pasti kalian juga pernah dengar kata-kata website. Nah, ini ya, www itu ibaratnya perpustakaan. Sedangkan website itu ibaratnya sebuah buku. Kalau tadi pusatnya itu kita sebut www, bagian kecilnya adalah website ini tadi. Oke, pasti banyak yang mendengar website. Contoh website itu apa sih? Nah, kita jadikan tugas nomor 1. Oke, tugas nomor 1 adalah coba kalian cari contoh-contoh website yang kalian ketahui saja. Oke, sekarang perangkat pengembangan website, karena di sini kita pemrograman web ya. Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu web server. Jadi kalau sudah namanya website, kalau sudah di-upload itu bisa online. Tapi sebelum kita upload, kita kan membuat dulu. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan aplikasi SAM atau WEM. Ini adalah contoh web server atau web server tiruan, tapi kita bisa menggunakannya secara offline atau tidak perlu internet. Nah, ini web server. Yang kedua yang kita butuhkan adalah web browser. Contohnya apa sih? Chrome, Mozilla, UC Browser, itu contoh-contohnya ya. Ini terus sudah sering kita pakai. Yang ketiga adalah text editor. Oke, kalau yang kemarin kalian pemrograman dasar untuk codingnya, untuk nulis-nulis kodenya kita pakai kode blok. Tapi kalau di pemrograman web ini kita pakainya bisa Sublime Text, bisa Notepad++, atau Adobe Dreamweaver. Tapi nanti kita akan menggunakan Sublime Text. Sebenarnya sama saja, cuma yang lebih umum kita gunakan Sublime Text. Nah, itu tadi. Kemudian konsep teknologi aplikasi web. Nah, Bu, saya tanyakan ya ke kalian ya. Gimana sih dari mulainya kalian browsing sampai ketemu hasilnya? Nah, ini adalah konsep teknologi aplikasi web. Yang pertama ada klien. Klien ini apa? Kamu itu klien. Jadi pengguna itu adalah klien. Kemudian yang dibutuhkan pertama internet ya. Yang kedua website. Website apa atau apa yang mau kalian akses. Kemudian yang ketiga ada yang namanya web server. Oke, yang pertama itu klien pasti akses website, atau contohnya tadi, contohnya kalian mau buka Facebook. Nah, berarti kan kalian mengakses website Facebook. Oke, yang kedua yaitu permintaan informasi. Kita mau ngapain di Facebook itu? Apakah kita mau searching beranda atau kita mau mencari seseorang? Itu yang namanya kita sebut permintaan informasi. Kemudian informasi itu, permintaan kita nanti akan diolah oleh web server. Kemudian ketika sudah ketemu informasi apa yang kita minta, nanti akan web server ini akan mengirimkan atau memberikan informasi yang kita butuhkan ke website. Nah, yang akhirnya website ini nanti menampilkan informasi yang kita butuhkan. Itu konsepnya. Jadi mulai dari klien ini mengakses sebuah website. Dari website ini tadi kita pasti akan meminta suatu informasi. Nah, dari permintaan kita akan diolah sama web server. Dicari informasi apa yang kita butuhkan, kemudian dikirimkan kembali ke kita, seperti itu. Oke, macam-macam web. Nah, sebelum kita
membuat website ya, atau membuat web, kita perlu tahu juga macam-macam web itu apa. Nah, di sini ada dua, yaitu web statis dan web dinamis. Oke, web statis dan web dinamis. Statis itu tetap, dinamis itu berubah-ubah, oke kan? Nah, dari situ pasti ada perbedaan antara web statis dan web dinamis. Apa sih web statis, apa sih web dinamis, kemudian apa perbedaannya? Nah, ini tugas nomor 2. Tugas nomor 1 tadi adalah contoh website itu apa saja. Tugas nomor 2 adalah coba kalian cari mengenai perbedaan antara web statis dan web dinamis. Oke, mungkin itu saja yang bisa Budian sampaikan. Tugasnya mohon dikerjakan, dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.